Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama dengan Miss Gibi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak terasa ya nak, waktu cepat berlalu. Kemarin kita baru menjalankan semester 1 dan anak-anak Miss juga telah menerima hasil belajarnya. Nah, apakah kalian puas dengan hasil yang kalian terima dari selama pembelajaran daring di semester 1? Kalau tidak puas, ayo tingkatkan lagi untuk rajin belajar di semester 2 ini. Apalagi anak-anak Miss semua sedang memasuki tahap akhir ataupun kalian sudah kelas 6 yang dimana adalah final kalian di tingkat SD. Maka dari itu, Miss harap anak-anak Miss yang kemarin kurang aktif di dalam pembelajaran daring, ayo kembali aktif lagi karena ini adalah penentu kalian untuk kelulusan. Juga yang kemarin aktif dalam pembelajaran daring, Miss harap di semester 2 ini untuk tidak menurun ya, namun pertahankan semangat belajarnya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema 5. Tapi sebelum kita membahas tema 5, Miss ingin mengingatkan dulu, apa sih yang telah kita lalui dalam pembelajaran bahasa Indonesia di semester 1 kemarin? Pembelajaran apa saja yang telah kita bahas? Ayo coba diingat. Masih pada ingat ya? Nah, secara tidak langsung kita telah melewati beberapa tema yang telah kita bahas di semester 1. Nah, materi yang salah satunya kita bahas itu adalah tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, lalu juga kalian telah mencari tahu bagaimana sih cara menggali informasi penting dari buku sejarah. Lalu, kalian juga membahas tentang materi, yaitu menggali isi teks eksplanasi ilmiah, juga bagaimana cara menjelaskan informasi penting yang terkandung di dalam teks eksplanasi ilmiah. Oke, masih pada ingat ya? Miss harap kalian tidak melupakan semester 1 karena beberapa pelajaran yang telah kita laluin tersebut akan masuk di dalam ujian, yaitu ujian kamu yang menentukan kamu kelulusan di tingkat SD. Oke, tidak perlu berbasa-basi yang terlalu panjang, kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu kita di tema 5. Nah, tema 5 ini membahas apa, Miss? Yang pertama, kalian bisa buka halaman 54. Nah, 54 itu, di situ kalian telah melihat ya, subjudulnya, yaitu yang A, mencermati petunjuk dari teks formulir, pendaftaran, dan juga kartu anggota. Nah, Miss mau tanya nih, apakah kalian pernah melihat atau kalian pernah mengisi tidak formulir pendaftaran? Atau kamu pernah melihat formulir ataupun kalian pernah mengisinya? Nah, formulir ini adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Nah, formulirnya itu kalian mengisi formulir apa? Apakah itu pendaftaran kegiatan ataukah itu pendaftaran kartu anggota? Jadi, formulir itu berisi informasi, namun kita lihat juga sesuai fungsinya. Nah, jadi kita tidak bisa mengasal mengisi ya nak. Kita harus melihat dulu, kalian ini mengisi formulir apa? Untuk kegiatan kah? Atau untuk melamar suatu kepesertaan atau kartu anggota kah? Gitu. Nah, misalnya jika kamu hendak mengisi formulir untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler, ya, nah kamu akan mengisi formulir seperti contoh di atas. Nah, anak-anak Miss bisa melihat ya, jika kamu ingin mendaftar untuk mengisi formulir pendaftaran untuk ekskul, kamu bisa mengisi seperti contoh ini. Nah, di situ telah tertera ekskulnya yaitu pramuka, gerakan pramuka sekolah dasar. Nah, di sini ada nama, tempat tanggal lahir, alamat kelas, golongan darah, tinggi badan, berat badan, hobi kamu, dan juga nama orang tua. Jadi jika kamu berminat untuk mengikuti ekskul pramuka, kamu pasti disuguhkan untuk mengisi formulir tersebut. Nah, formulirnya isi sesuai datanya yang telah ada di dalam lembaran tersebut. Lalu tidak lupa juga ada pas foto 3x4
juga. Nah, di dalam kartu pendaftaran ini juga ada menyertakan tanda tangan orang tua atau wali bahwasannya orang tua kamu setuju kamu mengikuti ekskul tersebut. Dan juga tidak lupa di sini ada nama lengkap, maksudnya itu nama kamu si pemohon untuk mendaftarkan diri ke ekskulnya. Ini juga kalau garis ini Miss apa Miss? Nah, kalau di sini untuk tanggal kamu membuat pendaftaran ini. Gitu. Gambar tersebut adalah contoh formulir. Nah, lalu bagaimana Miss untuk kartu anggota? Nah, di sini juga telah dikasih contoh di dalam buku kita di halaman 55. Nah, di sini ada formulir permohonan pinjaman. Nah, kita baca teks sebentar ya. Nah, kalian telah melihat di sini ada kartu koperasi hasil karya bersama punya Bapak Imam Warsito SE dengan nomor anggota 001. Lalu, Pak Imam seorang usahawan muda. Beliau usahanya bergerak di bidang pakaian. Pak Imam membuka kios pakaian di rumahnya. Suatu saat, Pak Imam ingin membuka kios baru yang lebih luas. Hal ini membuat Pak Imam memerlukan biaya tambahan untuk dapat membuka kios yang lebih luas. Kebetulan Pak Imam seorang anggota koperasi di sekitar rumahnya. Pak Imam ingin meminjam uang dari koperasi tersebut sebesar 10 juta rupiah. Pak Imam tinggal di Jalan Kelapa nomor 3 Depok. Beliau lahir di Padang 15 Juli 1965 dan saat ini sudah menikah. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0817899802. Nah, sedikit di sini ada teks tentang biodata Pak Imam. Lalu, biodata ini secara tidak langsung ataupun teks tersebut memberi kita informasi tentang biodata Pak Imam yang untuk kita isi di dalam teks ini. Nah, secara nggak langsung teks tersebut memberi petunjuk untuk data Pak Imam secara lengkap ya nak. Nah, kalian bisa mencontohkannya seperti ini. Kalian bisa mengisi di dalam formulir ini koperasi hasil karya bersama. Nah, di sini ada kamu ingin melakukan apa? Pinjaman atau perpanjangan. Nah, di teks tadi telah dijelaskan di situ Pak Imam ingin membuka kios, memerlukan biaya tambahan. Berarti Pak Imam ingin mengajukan pinjaman. Maka anak-anak Miss bisa mencentang yaitu pinjaman baru gitu. Nah, terus di sini ada nomor anggota. Nomor anggota dilihat dari mana, Miss? Di kartu koperasi Pak Imam, yaitu 001. Kalian bisa mengisinya. Terus ada nama lengkap, terus bagian atau divisi, lama keanggotaannya berapa tahun dan berapa bulan, terus data pribadi kedua ini tempat tanggal lahir, di mana Pak Imam lahir, di Padang, terus tanggal berapa, di sini tertera ya nak. Jadi teks tersebut biodata lengkap tentang Pak Imam dan kamu bisa mengisi formulir kartu anggota ini dengan melihat teks yang telah menceritakan tentang biodata Pak Imam gitu. Nah, jumlah pinjaman berapa, terus juga pinjamannya yang disetujui atau diterima berapa. Jadi beda ya untuk teks formulir pendaftaran dan kartu anggota sama-sama berisi data pribadi seseorang, namun fungsinya berbeda. Kalau fungsi yang di atas ini untuk kamu memohon atau membuat pendaftaran, melakukan kegiatan ekskul dan disetujui orang tua. Jadi datanya hanya yang diperlukan segini saja. Kalau yang di sini harus lengkap ya nak, karena di sini ada juga nomor KTP, dikeluarkan tanggal berapa, alamatnya, berlaku sampai kapan, kecamatan, kode pos. Oke, kita lanjut ke halaman 56. Nah, di halaman ini berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, cobalah anak-anak Miss mencermati contoh formulir pendaftaran pinjaman uang dari koperasi. Namun,
perhatikan terlebih dahulu kartu anggota koperasi milik Pak Imam. Setelah kamu memperhatikannya, formulir tersebut diisi sesuai dengan data diri Pak Imam sebagai anggota koperasi. Oke. Jadi anak-anak Miss harap paham ya apa itu formulir pendaftaran dan juga kartu anggota. Lalu di sini ada kegiatan 5.1. Nah, mencermati isi formulir. Perhatikan formulir di bawah ini. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. Di sini telah tertulis saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mutiara Cindy, dengan tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, mengajukan permohonan menjadi anggota perpustakaan SD Bangsa, dan bersedia mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di sekolah SD Bangsa. Disetujui oleh orang tua dari si Mutiara dengan nama Ibu Dahlia dan pendaftarnya itu si Mutiara. Oke, setelah kalian mencermati dari formulir tersebut, anak-anak Miss coba jawab di poin ketiga. Kalian bisa mengerjakannya di dalam buku latihan kalian. Oke, sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.